Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetap penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami percaya Engkau akan tetap menyertai dan memberkati sebagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari kemarin. Ya Bapa, kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dimampukan melakukan semua pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan dan tentu di dalam tuntunan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 17 Februari 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 29 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dibahini idama salin ma pambahekku tujuluanon tubangsoon. Salin situtuma asa huagohon habisuhon ni akan nabisukna jala hubolokon roha ni akka parroha sian nasida. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebenarnya sudah banyak sekali pengajaran yang diberikan Allah di dalam firman-Nya kepada bangsanya, bangsa Israel. Bagaimana mereka harus hidup baik, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan penuh kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dengan menaati perintah-Nya. Seperti renungan kita beberapa hari yang lalu. Sekalipun mereka telah diajar dan telah banyak pengajaran yang berharga yang mereka dapatkan dari berbagai pengalaman imannya dan juga berbagai pengalaman hidupnya, tentu sebenarnya mereka haruslah percaya dan tidak pernah goyah lagi. Tetapi memang bangsa ini sungguh-sungguh bangsa yang tegar tengkuk. Sebentar berubah, sebentar percaya, sebentar langsung berpaling lagi dari Allah. Mereka tidak setia, mereka selalu lalai dan mengabaikan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mereka dianggap seperti orang buta. Padahal mata mereka bisa melihat secara jasmani. Tetapi mata jasmani itu tidak bisa melihat dan tidak merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka buta secara rohani, tidak peduli, tidak mau mendengar, apalagi melakukan perintah Allah lagi. Mereka dekat secara jasmaniah, tidak rohani. Oleh sebab itu, apa yang mereka katakan, apa yang mereka saksikan itu hanya manis di mulut saja. Mulutnya memuji dan memuliakan Tuhan, padahal hatinya jauh daripadanya. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan di dalam renungan kita hari ini di ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hal ini mau dikatakan bahwasanya yang mereka lakukan itu hanya rutinitas, hanya identitas belaka, bukan karena kesungguhannya percaya kepada Allah dan melakukan perintah-Nya. Manusia mengandalkan kekuatannya,
Manusia mengandalkan pengetahuannya untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepuasan dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Oleh sebab itu juga renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan diri kita. Jangan mengandalkan hikmat manusia untuk memuaskan hasrat yang akan binasa. Tetapi renungan kita pada hari ini, kita haruslah mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Hikmat yang dari Tuhan mengajar kita mengerti menjalani kehidupan, mendapatkan kekuatan di saat kita sedang lemah, mendapatkan penghiburan di saat kita sedang sedih, dan juga mendapatkan kesembuhan sekalipun kita sedang dalam penderitaan sakit penyakit. Tuhan tidak mau kita mengandalkan hikmat dunia, hikmat manusia yang akan hilang, yang binasa. Tetapi Tuhan mau hikmat yang daripadanya lah yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat dan kita bisa melihat mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun manusia, itu akan binasa, akan berakhir pada waktunya. Dan Tuhan akan menunjukkan kuasanya, kemuliaannya di dalam kemahakuasaannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walau dunia ini menawarkan hal-hal yang mudah, yang indah, yang membuat kita bersuka cita, itu tidak lama. Saatnya akan berakhir. Oleh sebab itu jangan mengandalkan yang dari dunia, tetapi andalkanlah yang datang dari surga, yaitu hikmat yang diturunkan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah sumber kehidupan kita. Dialah sumber hikmat yang mengajar kita menjalani kehidupan kita lebih baik. Andalkanlah hikmat dari Tuhan dalam hidupmu. Karena dengan hikmat Tuhan, kita akan dimampukan melewati berbagai pergumulan. Karena di dalam hikmat Tuhan juga, kita akan terus dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan kita akan beroleh kemenangan. Saudara, janganlah memuji Tuhan dengan mulut saja, tetapi pujilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dalam segenap kehidupanmu. Karena itulah yang diinginkan Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan. Andalkanlah hikmat Tuhan dalam hidupmu, karena itulah sumber kemenangan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Janganlah kiranya kami hanya menjadi pendengar saja. Janganlah kiranya kami hanya memuji di dalam mulut saja, tetapi kiranya kami dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami dan kehidupan kami setiap hari. Hendaknya Tuhan selalu memuji Engkau. Mampukanlah kami Bapa, kuatkanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Berkati hidup kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berkati kami Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Hadirlah Engkau di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, agar setiap perencanaan kami berjalan dengan baik dan apa yang kami kerjakan pun berhasil dan berbuah dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dan untuk seterusnya hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.